Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan masuk ke materi kimia industri. Kimia industri ini mempelajari mengenai penerapan ilmu kimia menjadi produk kimia dalam skala besar. Nah, ini merupakan alur alur proses perubahan sumber daya alam menjadi bahan produk. Biasanya dimulai dari dari sumber bahan baku atau sumber dari raw material. Nah, sumber raw material ini biasanya dapat diperoleh dari pertanian, peternakan, atau pertambangan. Nah, sumber bahan baku ini memiliki nilai jual yang sangat rendah. Oleh karena itu, untuk menghasilkan produk dengan nilai jual yang tinggi, maka harus dilakukan serangkaian proses merubah bahan baku menjadi produk. Misalnya, saya punya bahan baku dari pertambangan. Nah, untuk menjadikan produk tambang, kita harus menambangnya terlebih dahulu melalui proses mining untuk menghasilkan bahan baku utama atau produk satu. Nah, untuk meningkatkan daya jual lagi, maka dilakukan proses kimia, yaitu melalui chemical industry 1, sehingga dihasilkan bahan baku utama 2, yang mempunyai nilai produk lebih tinggi daripada produk 1. Jika kita ingin meningkatkan lagi nilai jualnya, maka dilakukan proses chemical industry kedua, sehingga menghasilkan bahan utama 3 atau produk 3. Nah, bahan utama atau produk 3 ini barulah bisa digunakan oleh manusia untuk tujuan pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam rangka menghasilkan sejumlah produk yang sesuai dengan kebutuhan manusia, diperlukan proses industri yang baik. Suatu proses industri akan berjalan baik apabila komponen-komponen penting di dalamnya dapat terpenuhi. Apa saja komponen-komponennya? Yaitu ada bahan baku, energi, water atau solvent, dan informasi. Nah, energi dan water solvent ini merupakan sistem dari utilitas. Nah, ketika komponennya terpenuhi, maka kita sudah bisa menjalankan proses operasi industri untuk menghasilkan produk, dan juga ada produk sampingannya, yaitu limbah. Ini merupakan bagan alir proses industri di pabrik kimia. Ini merupakan salah satu contoh. Mungkin kalau contoh realnya lebih ribet ya dari ini. Ini bentuk umumnya. Untuk menghasilkan produk, bahan baku itu harus dilakukan purifikasi atau upstream proses. Dicampur dengan reaktan di dalam reaktor sehingga menghasilkan produk pertama. Namun produk pertama ini belum bisa digunakan karena masih mengandung sisa dari reaktan. Oleh karena itu harus dipurifikasi kembali, yaitu dengan proses downstream processing sehingga menghasilkan main produk. Nah, main produk ini sudah bisa dijual dan memiliki harga tinggi. Di tahap upstream processing ini dihasilkan juga secondary product. Secondary product ini menghasilkan produk yang bisa digunakan kembali atau juga limbah. Nah, di tahap downstream processing juga dihasilkan secondary produk. Secondary produk pun sama, menghasilkan bahan yang bisa digunakan kembali atau bahan yang menjadi limbah. Nah, sistem utilitas di dalam proses ini ada di tahap purifikasi reaktor dan purifikasi proses downstream. Karena itu menyangkut adanya sistem air dan juga listrik. Adapun yang harus diperhatikan dalam proses kimia ini, yang pertama adalah kinetika, yang kedua adalah yield atau hasil produk, yang ketiga adalah biaya total. Selanjutnya tipe dari reaktor. Yang pertama itu ada batch, semi batch, plug flow reaktor atau
CPFR, dan Continuous Stir Tank Reactor, CSTR. Nah, ini merupakan contoh dari batch reaktor. Contohnya yaitu ketika fermentasi peyem misalnya menggunakan reaktor jenis batch reaktor. Batch reaktor ini semua bahan dimasukkan ke dalam reaktor lalu ditutup. Setelah proses fermentasinya selesai misalnya baru reaktornya dibuka. Nah, yang kedua itu semi batch reaktor. Contohnya adalah pembuatan antibiotik. Karena pembuatan antibiotik ini harus ditumbuhkan bakteri sehingga dibutuhkan udara yang masuk. Udara pun dimasukkannya sedikit-sedikit. Seperti itu. Selanjutnya adalah reaktor pipa. Reaktor pipa ini contohnya adalah di pemurnian air. Misalnya ini kita masukkan katalis untuk proses pemurnian air. Air dialirkan dari atas, lalu masuk ke katalis yang ada di dalam pipa itu, dan dihasilkan air yang jernih misalnya. Yang terakhir adalah CSTR. Ini merupakan reaktor jenis kontinu. Jadi proses input dan outputnya berbarengan atau kontinu. Sistem utilitas. Beberapa sistem utilitas yaitu pompa, kompresor, ejektor, turbin, pipa dan katup. Cooling proses ada dua, yaitu cooling tower dan heat exchanger. Kemudian ada heater dan boiler, motor bakar, bensin atau solar, motor listrik, water treatment. Nah, ini contoh dari pipa dan katup. Ini gambar dari cooling tower. Di bawahnya ini ada kipas, air dimasukkan ke dalam tower, lalu nanti disemprotkan, biasanya seperti itu. Yang ketiga, heat exchanger. Kemudian ini gambar dari boiler atau pemanas. Biasanya dibakar, kemudian dihasilkan api. Apinya merambat di dalam tangkinya, sehingga dihasilkan energi. Kemudian ada proses purifikasi. Proses purifikasi ini ada liquid gas separator, liquid separator, dan solid liquid separator. Solid liquid separator ini contohnya sentrifugasi dan filter biasa. Nah, ini adalah liquid gas separator. Biasanya ini misalnya sampel yang mengandung cairan dan gas dimasukkan ke dalam suatu alat pemisah. Kemudian air yang masanya berat akan dibawa karena gravitasi, kemudian gas ini akan terbang. Nah, ini bentuknya bermacam-macam, ada yang dari pinggir, ini airnya di bawah, gasnya terbang, seperti itu. Ini juga sama. Nah, selanjutnya adalah mass balance. Misalnya di sini ada reaktor, masuk garam, terus dihasilkan setelah melalui proses setelah di reaktor menghasilkan air murni dan juga garam. Misalnya ini Fs-nya itu misalnya air yang mengandung garam. Setelah melalui proses dihasilkan air murni dan juga dihasilkan garamnya. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Jadi total balance itu biasanya F input sama dengan F output. Karena di sini F inputnya adalah Fs dan F keluarnya adalah Fp dan Fw, maka total balance-nya adalah Fs sama dengan Fp ditambah Fw.
Fs sama dengan, karena Fv-nya sudah diketahui 1000, maka dimasukkan, ditambah Fw. Fw-nya belum diketahui. Nah, untuk menghitung garam, garam yang dihasilkan, yang ada dalam reaksi ini, rumusnya masih sama seperti ini, tinggal dimasukkan saja. Fs dikali konsentrasi garam sama dengan Ep dikali konsentrasi garam di air murni ditambah Fw dikali konsentrasi garam yang berhasil keluar. Nah, di sini karena Fs-nya belum diketahui, jadi ditulis Fs dikali dengan konsentrasi garam di awal, kemudian sama dengan, karena pure water tidak mengandung garam, berarti di sini ditulis 0 ditambah garam yang keluar. Garam yang keluar itu Fw dikali konsentrasi garam 0,07, Fw-nya belum diketahui. Lalu substitusikan persamaan 1 ke persamaan kedua. Nah, Fs ini kan dimasukkan ke persamaan 2. Berarti Fs ini adalah 1000 ditambah Fw dikali 0,05 sama dengan 0,07 Fw. Nah, ini dikali biasa, 50 ditambah 0,05 Fw sama dengan 0,07 Fw. Baru ini Fw sama dengan 50 dibagi 0,02. 0,02 ini diperoleh dari pengurangan 0,07 dikurangi 0,05. Sehingga dihasilkan 2500 kg per jam. Fw-nya itu 2500. Nah, total balance-nya adalah Fs sama dengan Fw ditambah Ep ditambah Fw. Ep-nya itu kan 1000. Fw-nya itu sudah diketahui Fs-nya itu sudah diketahui 3500. Berarti menghitung Fw itu tinggal ditambah saja 1000 ditambah 2500. Menghitung Fs ini. Nah, untuk menghitung Fs tinggal ditambahkan saja Ep ditambah Fw. 2500 ditambah 1000 dihasilkan 3500. Kemudian ini neraca massa dari N2NH3 direaksikan dengan 5NO2 menghasilkan 7NO ditambah 3H2O. Ini adalah bentuk diagramnya, bentuk diagram reaksinya. NH3 murni dengan kecepatannya 20 mol per jam dimasukkan ke reaksi menghasilkan produk NO2, O2, NO, H2O, dan N2. Kemudian di F2 juga masuk udara N2 dan O2 70% dan 30%. Kemudian masuk juga NO2 murni. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Reaksi, tulis reaksinya lagi, kemudian awalnya berapa dan yang bereaksi itu berapa, kemudian finalnya berapa. Nah, untuk menghitung neraca massa total ini, dilihat dari sini, dari reaksinya. F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan F3. F1 ditambah F2 ditambah F4 sama dengan F3. Ini total reaksinya. Jadi total reaksi masuk sama dengan total reaksi keluar. Total reaksi masuk itu ada F1, F2, dan F4. F1, F2, dan F4. Dan total reaksi yang keluar itu F3. Nah, untuk menghitung neraca O2, kita lihat lagi gambar diagramnya. O2 ini ada di F2 dan juga dihasilkan di F3. Oleh karena itu rumusnya menjadi F2 dikali konsentrasi O2 di F2 sama dengan
F3 dikali konsentrasi O2 di F3. Nah, F2 dikali konsentrasi X2 sama dengan yang keluar, F3 dikali konsentrasi O2 yang keluar. Nah, karena F2 sudah diketahui 50 dan konsentrasi O2-nya 30% atau 0,3, kemudian F3-nya itu belum diketahui dan O2 yang keluarnya juga belum diketahui. Jadi X3 konsentrasi O2-nya adalah 15 per F3. Kemudian untuk menghitung neraca N2 sama seperti neraca O2, dilihat saja N2 ini ada di mana. Nah, N2 ini kan ada di F2 yang masuk. Kemudian dihasilkan di F3, berarti F2 sama dengan F3. Nah, F2 dikali konsentrasi N2 sama dengan F3 dikali konsentrasi N2 di F3. Nah, ini kan sudah diketahui juga 50, konsentrasi X2 pun sudah konsentrasi N2 pun sudah diketahui 70% atau 0,7 sama dengan F3 dikali X3 N2. X3 N2 sama dengan 35 per F3. Kemudian perhitungan neraca NH3. NH3 ini kita lihat yang masuk dan keluarnya ada di mana. Oh, ternyata NH3 ini hanya yang masuk saja. Berarti perhitungannya yang masuk itu adalah di F1. Nah, F1 dikali konsentrasi NH3 dikurangi 2R karena bereaksi sama dengan 0. Nah, dari sini karena F1-nya sudah diketahui 20, konsentrasi pure NH3 itu dianggap 1, dikurangi yang bereaksi 2R sama dengan 0, diperoleh R sama dengan 10. Begitu selanjutnya untuk perhitungan NO2, NO, H2O, dan H2O. Nah, ini merupakan total konsentrasi di F3. Nah, total konsentrasi di F3 ini total keseluruhan, berarti ada NO2, ada O2, ada NO, ada H2O, dan ada N2. Kita jumlahkan saja, 1 sama dengan konsentrasi NO di X3 ditambah konsentrasi O2 di F3 ditambah konsentrasi NO2 di F3 ditambah konsentrasi H2O di F3 ditambah konsentrasi N2 di F3. Nah, ini total reaksinya dari hasil-hasil yang telah kita hitung. Tinggal dimasukkan saja ke sini. Tinggal dimasukkan ke sini, lalu dijumlahkan sehingga didapat konsentrasi NO2. Konsentrasi NO2 ini didapat dari 80 dibagi 280 dikali 100 sehingga dihasilkan 28,57%. Begitupun seterusnya. Nah, ini nanti kalian coba isi tugas-tugasnya, coba pelajari. Ini. Mungkin cukup sekian materi kimia industri. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.